Bagaimana Anda yakin istri Anda adalah jodoh Anda? Wow. Waduh, ini. Anda yakin enggak? Istrimu Nah, adalah sebenarnya jodohmu? saya juga pertanyaannya gini. Bagaimana kita menyatakan bahwa itu jodoh dan tidak jodoh? Enggak, menurut saya enggak bisa. Tidak bisa ya, Enggak berarti bisa. ya. Jodoh itu nanti kalau sudah hidup kita berakhir Iya. Dan kita masih dalam satu ikatan dengan orang yang yang sama. dan bisa membangun keluarga dengan baik, itu baru jodoh. Mungkin seperti itu, Mas ya. Yang saya pahami sampai saat ini seperti itu. Jadi kalau kita misalkan ada seseorang menikah, tapi dia belum sampai garis finish, Betul. menurut saya itu belum tentu jodoh. Belum tentu jodoh ya. Betul. Karena bisa berpisah di tengah jalan. Bahkan sampai garis finish pun, tapi di dalamnya tidak terdapat suatu keharmonisan juga. Mungkin ya itu, apakah itu jodoh yang dipaksakan? Nah, gini loh, kadang ngomong keharmonisan, jodoh yang dipahami itu berpasangan dalam apa, bingkai pernikahan, atau jodoh itu yang dimaksudkan adalah klop. Nah ini menarik juga nih. Iya toh. Karena gini, kalau jodoh itu yang dalam konteks hubungan ya laki-laki dan perempuan ya, ini ya. Yang saya ngomong tadi sampai garis finish, sampai ajal memisahkan kita itu ya dalam bingkai pernikahan. Kita memang ditakdirkan bersama sampai ajal menjemut, kan gitu. Nah, itu konteksnya adalah pernikahan. Tapi ada pula orang yang memahami bahwa jodoh itu yang yang satu frekuensi, yang nyambung dan lain-lain. Misal ada pasangan suami istri, nah, wong jodoh, kenapa? Nyambung banget, kompak banget. Menurut saya sih, kalau menurut saya ya, tidak selalu seperti itu. Selalu, betul. Menurutku loh. Karena kalau seperti itu, jadinya kesannya orang yang menikah, tapi punya perbedaan. Istilahnya kalau dilihat sepintas itu tidak kompak. Kalau dilihat mata manusia itu tidak kompak. Kalau ada yang kompak, ada yang tidak, berarti tidak adil dong Tuhan. Iya. Kan betul. Gitu. Karena kalau ada yang kompak kan bisa jadi gini, Mas. Berarti katanya jodoh itu kan di tangan Tuhan. Ada sebuah quote seperti itu. Jodoh itu di tangan Tuhan. Jodoh itu apa? Jodoh, kematian, yang biasanya itu. Jodoh mati rezeki gitu ya. Ya. Nah, jodoh di tangan Tuhan. Ketika jodoh di tangan Tuhan, faktanya adalah kita adalah mencari. Ya. Ya, kita mencari, berarti mencari pasangan dan sebagainya. Yang masih dalam tatanan, itu cantik, itu aku suka sama dia, itu cantik. Tak pacari ya. Dan artian itu kan masih karena aku yang ibarat alam pikirku yang yang bekerja, yang berkuasa masih di alam pikirku. Yang berbeda. Balik ke tadi ke jodoh, mati dan rezeki itu ada di tangan Tuhan atau sudah ditentukan oleh Tuhan. Iya. Gitu. Kalau dalam Islam yang kupahami, di dalam Al-Quran itu sempat ada statement bahwa Tuhan itu menciptakan manusia tuh berpasang-pasangan. Betul. Ya toh. Betul. Berpasang-pasangan loh ya. Tidak menentukan bahwa jodohmu adalah harus dengan ini. Arti kata gini loh. Misalkan aku ini ditakdirkan untuk berpasangan ini. Anda juga ditakdirkan untuk berpasangan. Tapi dengan siapanya ya kita yang harus berupaya untuk menemukan pasangan kita. Kalau aku yang tak pahami seperti itu. Ini sama halnya dengan mati. Kita ditakdirkan untuk mati loh. Tapi dengan cara apa?
di mana, nah itu dia yang tahu. Atau bagaimana? Bisa sangat variatif kondisinya. Tapi kapannya ini satu ketentuan ini. Kalau saat itu kamu mati ya mati. Entah saat itu kita mau dimanapun, lagi ngapain pun ya kalau sudah waktunya mati ya mati aja. Gitu. Yang aku pahami seperti itu. Karena kadang juga gini juga. Apa ya? Kita berusaha mencari jodoh. Ya. Kita berdoa. Betul. Tuhan berikanlah aku jodoh. Ya. Delalah dipertemukan dengan oke lah awalnya mereka saling mencintai. Cuman dalam perjalanan berumah tangganya terjadi perceraian dan sebagainya. Apa ya? Semacam apa ya? Kita tidak bertanggung jawab atas permintaan kita sendiri. Kita minta diberi, tapi tidak bisa melihara. Seperti itu. Kan kadang karena ya itu tadi mungkin karena masih di dalam angan-angan kita jodoh itu atas keinginan kita, bukan atas apa kehendaknya. Ya. Ya kadang kita memang seperti itu sih. Kadang kita egois loh ya. Kita egois. Karena gini, kalau banyak di VT di Instagram atau di TikTok itu ada yang cewek tanyain, kamu nyarinya gimana? Nyari atau kriteria pasanganmu yang gimana? Yang nyambung, yang baik. Ini kan yang egois. Seperti apa? Untuk dia atau untuk siapa? Baik untuk dia belum tentu baik untuk orang tuanya, untuk lingkungannya. Kan seperti itu. Terus taunya yang baik itu yang bagaimana? Betul. Jadi kalau ada orang yang ngomong saya ingin punya pasangan yang baik, atau kalau misalnya nyari cowok atau yang cewek itu yang bagaimana? Yang baik itu omong kosong. Karena pertama cinta itu kan dari mata turun ke hati. Dari apa yang kita lihat dulu secara visual, ya kan. Orang nyari pasangan itu kita harus tertarik dulu nih. Jarang ada orang terus gandeng, yuk kita nikah. Hampir tidak mungkin atau hampir jarang sekali terjadi hal seperti itu. Kan kita lihat dulu nih, tertarik, baru mulai kenalan. Tertarik itu bisa macam-macam ya. Bisa fisiknya. Bisa dia melihat kesehariannya. Attitude-nya dan lain-lain. Tapi kan itu yang terlihat dulu. Ya. Ya toh. Setuju. Bagaimana kita tahu orang itu baik kalau tidak kenalan dulu? Ya toh, tidak berinteraksi. Kan kita tidak semuanya bisa melihat, bisa menerawang orang secara langsung kan. Hanya orang-orang tertentu mungkin yang bisa tahu orang ini baik, orang ini kurang baik dan lain-lain. Dari mata turun ke hati. Ya. Ya menurutku seperti itu. Jadi kalau ketika orang ngomong aku tidak tertarik orang secara fisik, ya omong kosong. Secara fisik itu bukan berarti yang kita ketertarikan secara fisik badannya atau mungkin bibirnya atau wajahnya belum tentu. Atau mungkin yang wajahnya harus seperti ini ya belum tentu juga. Dan mari fisik itu yang terlihat secara yang terlihat. Yang tidak terlihat kan misalkan ada jejak rekam jejak. Betul. Sebelum-sebelumnya, pendahulunya dan sebagainya itu yang tidak terlihat seperti itu. Bisa seperti itu. Makanya orang Jawa ada jodoh sih didelok bibit bobotnya ya. Seperti itu. Nah, kadang juga hasil dari angan-angan nih, kita minta orang selalu berdoa meminta sesuatu. Ya. Minta diberikan rezeki, jodoh dan sebagainya. Tapi jarang orang berdoa meminta petunjuk sebenarnya. Kalau kita berdoa meminta rezeki dan sebagainya, seakan-akan kita memerintah Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan. Itu kemarin saya bikin video gini, mbok aja ngrepoti Gusti Allah gitu. Kalau ngomong Gusti Allah itu maha kuasa, tidak mungkin repot. Ya saudara itu temannya Gusti Allah apa piye? Kok tahu Tuhan tidak repot? Ya saya ngerti Tuhan itu tidak repot. Cuman sama saya punya perasaan, aku pinjam 100 nih. Saya merasa ngerepoti.
kamu loh. Ya. Aku ngerepoti kowe iki. Tapi apakah kamu merasa direpotkan? Belum tentu kan. Seperti itu. Cuman kan kita harus punya rasa sungkan, rasa mawas diri loh. Masa sih aku sudah dibantu segini banyak, rumah Sani. Saya sudah dibantu segini banyak, kok masih aja ngerepoti apa ndak bisa toh? Ditandangi dewe, dilakukan sendiri gitu loh. Setuju. Ada itu tadi. Orang selalu memerintah Tuhan, tapi tidak. Tuhan tuh pasti tahu yang kita butuhkan, tahu kan? Berarti tinggal kita minta petunjuk, misalnya ada masalah, petunjuk untuk penyelesaian. Bukan masalah itu selesai, tapi petunjuk untuk penyelesaiannya. Gitu. Karena kalau masalah selesai, sekarang tidak ada usaha manusia di situ. Betul. Itu kan proses pembelajaran. Betul. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita. Gitu. Kalau ibaratnya ujian kan kita dikasih soal nih. Nah terus yang terjadi adalah kita mencakunci jawabannya. Ya Tuhan berilah. Bocoran. Aku kemudahan. Ya enggak gitu. Kok enak. Enak. Kan paling enggak berikan aku jalan untuk memahami ini, berikan kekuatan untuk melewati ini kan gitu kan. Ya. Idealnya lo ya. Seperti halnya meminta jodoh tadi kan. Bukan terus Tuhan nanti datang, oh iki beretan ya. Nyoh gitu. Ya enggak. Tapi kan kasih petunjuk. Mungkin kita diarahkan kemana atau kemana sehingga kita akhirnya bertemu seseorang. Iya. Yang seperti itu. Dan tentunya juga nanti adalah bagaimana pertanggungjawaban kita setelah diberi. Betul. Nah, kowe tak gawe kok ora tok. Betul. Pelihara, ora dipelihara, tidak ada tanggung jawabnya di situ. Karena kadang gini loh, kita tuh berharap dapat jodoh. Betul. Entah bagaimana kondisinya, serta-merta itu kita dapat kenalan nih. Di awal kita berharap, oh itu jodohku. Tapi setelah berjalannya waktu, loh wong iki kok ngene. Dia merasa, orang ini kok tidak sesuai ekspektasi saya. Kok ternyata tidurnya selalu miring misalnya ya. Akhirnya dijauhkan. Akhirnya dia merasa, oh ini bukan jodoh saya. Loh, itu kan berarti kamu memutuskan dengan kemauanmu sendiri. Iya. Nah pertanyaannya ketika kita berpikir bahwa calon pasangan kita itu tidak sesuai ekspektasi kita, apakah mereka itu juga tidak berpikir yang sebaliknya gitu loh. Kan egois sebenarnya. Kita tuh ya tidak sempurna gitu. Mungkin jempol kaki kita bau, dia juga ngerasani gitu. Loh Mas Hendri ini jempol kakinya bau ternyata gitu. Istri saya keblondrok sebenarnya. Kan bisa aja. Aku satu sih kok. Satu tiba-tiba kok ngomong. Kan memang ada kondisi seperti itu. Luar biasa. Iya dong. Iya, pasti seperti itu kan. Makanya tadi bentuk pertanggungjawaban setelah kita diberi itu apa kan gitu. Yang namanya puzzle itu kan bentuknya tidak identik. Iya toh. Betul. Yang namanya puzzle itu tidak identik. Tapi saling mengikat. Tapi bisa saling mengikat. Pasti ada yang memiliki kekurangan, ada yang punya kelebihan. Wah luar biasa analoginya itu. Cerdas kok. Kalau puzzle simetris itu ya ambiar. Tidak mengikat. Tidak mengikat. Betul. Gitu loh. Iya ya. Berarti apa ya? Akhirnya kadang ketika kita minta petunjuk atau jawaban itu sebenarnya tidak akan diberikan dalam waktu 1-2 hari. Kalau dalam 1-2 hari itu suatu rezeki yang luar biasa. Kadang dalam waktu bulan-bulan, oh ternyata jawabannya baru sekarang. Jadi selama proses berbulan-bulan itu kita ada latihan sabar dan kita dilatih untuk sabar dan sebagainya sampai menemukan suatu, oh ini jawabannya baru sekarang ini. Nah itu kan sama seperti halnya gini, misal anakmu lanang, umur berapa sekarang? Umur kemarin baru 2011 ini 12 tahun. Misal sekarang dia minta motor, apakah langsung kamu berikan? Tidak. Enggak. Nunggu siap dulu. Soalnya bapaknya juga dipinjami motor. Nah gitu. Kan gitu. Betul. Sampainya bapaknya ada pun pasti tidak akan serta-merta. Kalau logis loh, kita ngomong logis loh. Menunggu kesiapan secara fisik maupun mentalnya dia, maupun IQ-nya dia, tata tertib secara aturan, donasi dan lain-lain. Ya mungkin itu yang terjadi loh ketika kita minta
jodoh, minta rezeki. Lah mentalmu siap ora? Bisa jadi segitu. Karena kalau mungkin ya Mas, mungkin ketika mereka yang berusaha mencari jodoh atas keinginan sendiri, itu seperti mendapatkan sesuatu yang prematur. Nah iya. Belum waktunya. Sehingga mungkin bisa jadi belum waktunya nikah sudah hamil duluan. Mungkin ini. Terus kemudian dilalai hamil, mungkin anaknya juga lahir duluan, berarti belum waktunya. Hal seperti itu juga perlu ditelisik, ini sebenarnya kenapa kok terjadi hal seperti ini, seperti itu. Karena ya itu sih belum waktunya sudah ya tadi seperti halnya anak yang belum waktunya, belum cukup usia, belum cukup secara mental dan sebagainya, fisik, diberikan motor, akhirnya betul. Jalan ya dia tidak bisa melihat, tidak bisa membaca situasi jalan itu seperti apa. Nekat, betul. Ngawur. Nah, akhirnya membahayakan orang lain juga bisa, dan dirinya sendiri. Kalau ada orang yang dia ambil di luar nikah dan lain-lain, terus ngomong itu memang sudah ketentuan Tuhan. Ya enggak juga. Manusia itu punya kemampuan untuk merubah takdirnya, kan ada kodok dan kodar loh. Yeah. Itu ya salahmu dewe sebenarnya, bukan ojo nyalahke Gusti Allah gitu. Jangan menyalahkan Tuhan. Kita punya kemampuan untuk melakukan itu, dan di saat itu kita menyalahgunakan gitu. Repotnya juga ya ada cerita juga kemarin sudah pernah menikah, terus kemudian dekat dengan seseorang, sudah sampai ke tahap hubungan yang belum nikah lah ya, hubungan suami istri. Terus teman-temannya mengingatkan loh, kamu udah ngerti, kamu belum tahu bahwa latar belakang si Ali seperti apa kau Wani, hanya karena kedekatan di media sosial dan sebagainya. Itu sama-sama masih lajang semua? Yang satunya kurang tahu, yang si cowoknya saya kurang tahu. Terus ketika diingatkan temannya, lu kok Wani ngono. Saya kan zamannya kayak ngono. Sangat mengerikan, menganggap bahwa mengamini bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh banyak orang itu sebagai suatu pembenaran. Waduh. Karena kebaikan itu, karena kebaikan walaupun dilakukan oleh orang yang tidak baik itu ya akan tetap jadi kebaikan. Oh iya. Begitu juga sebaliknya, keburukan walaupun dilakukan orang baik itu tetap hal yang buruk gitu loh. Sekarang yang dipahami itu, figurnya adalah orangnya, orang baik nih. Ya, ada figur orang baik. Walaupun dia melakukan hal buruk, itu ada pemaafan. Enggak apa-apa. Enggak bisa gitu, ya tetap itu hal buruk, urusan. Kan harusnya seperti itu. Kalau kita mau objektif loh ya. Yang sekarang terjadi itu subjektif masalahnya. Ya sama. Karena hal itu sudah dilakukan banyak orang. Jadi pembenaran. Enggak masalah ini. Iya. Ya enggak juga, ya tetap masalah. Iya, tetap. Berarti kan memang pemahaman banyak orang itu masih belum benar kan gitu. Nah iya. Belum benar atau memang mengabaikan, halah sing ngono iku. Penting enak. Itulah. Jadi mungkin kesimpulannya adalah bahwa suatu tindakan atau perbuatan atau katakanlah mencari jodoh tadi, ketika kita menggunakan angan-angan, delelai kita suka sama seseorang, terus tidak kesampaian dan kita sudah tergila-gila tapi tidak kesampaian. Figur maksudnya? Figur seseorang. Figur seseorang ya. Aku seneng karo wong iki ya. Bahkan itu mungkin yang belum pernah bertemu secara langsung. Bisa jadi. Bayangan. Iya. Misal Luna Maya gitu. Terus kemudian dia sampai histeris ketika melihat di foto dan sebagainya. Itu kan juga akhirnya suatu masih seperti anak kecil ketika dia tidak mendapatkan mainan yang diinginkan dan seperti itu. Ya. Yang repot ketika dia menaruh
spek Luna Maya di calon jodohnya nanti. Bisa kan? Bisa. Dia Bisa. mengidolakan Luna Maya. Dia berpikir bahwa calon istriku nanti minimal speknya adalah tinggi 175 misalnya. Main volley mau bodinya begini dan begitu. Kan ya gimana ya? Apalagi aku pengen figur artis tapi juga apa ya, berwibawa. Wah, Luna Mahfud. wah, wah, kaget. Ono Luna Mahfud. Luna Maya dan Pak Mahfud MD. Kan gabungan. Basu kaget. Jadi jangan sampai Anda itu menyukai sesuatu yang berlebihan seperti video yang setelah ini kami tayangkan.